Halo Bapak Ibu semua teman-teman di mana saja Anda berada di seluruh tanah air Indonesia. Masih sehubungan dengan ajakan saya untuk membuat suatu agama atau aliran baru gitu. Namun sebelumnya saya akan katakan, jika Anda sudah menyatakan seorang ateis, ya udah, jangan masuk di status quo gitu. Biar bagaimana juga kita tidak akan nyambung. Nah jadi bikin-bikinmu, ku bikin-bikinku gitu, ya. Jadi daripada saya capek ngejawabin gitu. Nah terus yang kedua mau saya katakan, Bang, coba deh jangan banyak mikir ngomongnya gitu. Saya ini kan menjelaskan Tuhan. Tuhan yang tidak terdefinisikan itu. Nah jadi sulit itu gitu. Nah jadi di saat saya menjelaskan, sebagaimana saya katakan, batin jiwa itu adalah bagian dari Tuhan atau Tuhan kecil. Ya saya berkonsentrasi untuk menyatukan batin itu dengan Tuhan yang tidak terdefinisikan itu. Nah kan berat. Nah jadi makanya saya banyak mikir, konsentrasi penuh itu. Ya teman-teman Bapak Ibu, maklumlah. Jadi kan belum ada yang menjelaskan, orang yang menjelaskan seperti yang saya katakan ini. Nah Bapak Ibu juga mungkin masih sulit paham. Ya karena belum ada selama ini orang yang mengatakan seperti saya katakan. Dasar dari mana Bapak mengatakan penjelasan ini? Nanti di akhir akan saya jelaskan. Tentulah saya tidak asal sembarangan mengatakan ini. Nanti saya jelaskan di akhir video. Oke. Jadi yang mau kita bahas untuk saat ini, mungkin akan kembali dulu seperti penjelasan awal saya, nggak apa-apa lah berulang. Jadi biar semakin dapat kita mengerti gitu. Pertama yang saya jelaskan penjelasan tentang jiwa. Kedua penjelasan tentang Tuhan, ya. Ketiga penjelasan tentang surga dan neraka. Dan keempat, penjelasan bagaimana kita bertuhan. Nah, itu. Nah, ini kan berat-berat ini. Jadi ya maklum saja kalau saya banyak mikir untuk mengatakan diksi-diksi yang harus saya katakan. Penjelasan jiwa. Apa sih jiwa itu kan gitu. Nah, harus kita sadari dulu, seperti yang sudah saya katakan di awal-awal, bahwa diri kita terdiri dari jiwa dan raga. Ya, raga ya badan kita, termasuk otak yang berpikir ini. Nah, jadi raga termasuk otak yang berpikir itu adalah sarana bagi jiwa. Karena jiwa tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada raga dan otak. Ya. Nah, terus jiwa hanya punya rasa. Nah, itu. Nah, jadi rasa yang diingini oleh jiwa itu dipikirkan oleh otak bagaimana caranya menjalankan agar rasa keinginan itu dapat terlaksana. Nah, baru kita menggunakan raga atau otak. Nah, jadi setiap niat, setiap keinginan kita itu pertama-tamanya tidak langsung muncul di otak, enggak, di batin dulu itu, di jiwa. Baru kita menggunakan otak untuk mencapainya, gitu. Saya yang berbicara ini adalah jiwa.
menggunakan mulut saya, menggunakan raga saya gitu. Untuk mengutarakan niat yang maksud yang ada di dalam batin saya. Saya menggunakan mulut dan menggunakan otak gitu. Nah, Bapak Ibu juga yang mendengar ini adalah jiwa. Nah, cuman Bapak menggunakan kuping, menggunakan mata, juga menggunakan otak untuk mencerna apa yang saya katakan. Anda itu kan jiwa juga gitu ya. Nah, terus jiwa itu kan kadang-kadang kita sebut batin, nurani, sukma, atma gitu. Dan mungkin bahasa-bahasa lain. Sewaktu kita masih hidup. Nah, kalau sudah mati, kita sebut sebagai roh. Nah, jadi jiwa itu adalah roh. Ya. Nah, setelah mati, jiwa itu tidak mati, tidak ikut mati. Karena jiwa tidak punya raga, tidak punya wujud. Nah, jadi sesuatu yang tidak punya raga, tidak punya wujud, tidak bisa kita katakan mati. Pohon mati, nah kan ada wujudnya, ada raganya. Manusia mati, ada raganya. Mobil mati, mogok, rusak mesinnya, kan ada barangnya gitu. Nah, jadi kalau jiwa nggak bisa. Nah, jadi dapatlah kita pahami, jiwa itu kalau raga mati akan menjadi abadi. Abadinya seperti apa? Ya seperti waktu dia masih menyatu dengan raga. Nah, gitu. Kalau dia sudah puas, waktu masih bersama raga, maka dia akan puas selamanya. Jiwa itu, gitu. Kalau masih bingung-bingung, nggak ngerti, ya maka dia akan tidak ngerti selamanya. Nah, itu nanti masuk pendalamannya di penjelasan surga dan neraka. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, jadi ya penjelasan Tuhan gitu. Kita harus buang jauh-jauh pemahaman Tuhan yang kita gunakan selama ini, bahwa Tuhan itu adalah sosok personal yang abstrak, yang maha pemurah, yang maha pengasih, sekaligus maha pemarah dan pendendam. Nggak pakai tuh, jangan pakai itu, buang itu. Nah, tetapi Tuhan adalah sesuatu kekuatan, jadi dominan dia ke sana, mengarah ke sana gitu. Sesuatu energi, sesuatu daya, sesuatu kekuatan. Nah, jadi di dalam dirimu kan sudah ada daya energi kekuatan itu. Itulah tadi di dalam jiwa itu, di dalam batin itu. Nah, cuman kita tidak pahami selama ini. Kita katakan selama ini Tuhan telah mengatur hidup manusia gitu ya. Nah, jangan pakai itu. Kita selama ini katakan Tuhan telah mentakdirkan hidup manusia. Jangan pakai itu, buang itu. Tapi kan
Tuhan itu sesuatu yang besar. Masa tidak bisa melakukan apa-apa? Itu, ya saya katakan ya. Nah, tapi keterlibatan Tuhan di dalam diri manusia secara langsung, ya secara langsung, itu terjadi di antara satu di antara 1 miliar manusia. Dan mungkin bahkan 1 di antara 5 miliar malah. Kalau sekarang ini. Jadi misalnya katakanlah bisa saja misalnya seperti siapa itu? Filsuf-filsuf zaman kuno itu, Aristoteles, terus Socrates, Gautama, bisa jadi. Ya Gautama juga ya, walaupun memang sedikit ada perbedaan dengan Yesus. Terus Yesus, terus Siti Jenar, terus misalnya sangat mungkin Gajah Mada, sangat mungkin. Karena aku belum tahu benar tentang Gajah Mada. Di dalam Singamangaraja, ya sangat mungkin gitu. Jadi Singamangaraja itu kan malah sebagai, boleh dikatakan, nabinya agama Parmalim, tapi mereka tidak sebut nabi. Dan ada satu lagi itu, siapa itu ya di Batak, aduh lupa saya namanya. Nah, jadi kehadiran secara langsung, secara penuh kekuatan yang besar tadi, 1 berbanding 1 miliar itu. Nah, jadi nggak semua kegiatan-kegiatan manusia itu satu persatu diurusin Tuhan, enggak. Jadi makanya saya katakan Tuhan itu adalah sesuatu energi, sesuatu daya, sesuatu kekuatan besar yang termaktub, yang terkandung di dalam batinmu tadi. Nah, jadi seberapa besar ya, seberapa kuat, seberapa konsisten kita menjalankan atau berjalan di dalam kebenaran yang positif, sebesar itulah kita bertuhan. Dah, paham? Ya. Sekuat mana, sebesar apa kita dapat mewujudkan hal-hal yang baik, berkarya untuk manusia banyak, berkarya juga untuk diri sendiri tentunya, berfaedah untuk diri sendiri dan berfaedah untuk masyarakat banyak, sebesar itulah kita bertuhan. Makanya saya katakan kan daya, energi, kekuatan yang harus kita hidupkan di dalam diri kita, gitu. Yesus juga seperti itu. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi Yesus adalah orang yang berspiritual tinggi, yang bisa menyatukan batinnya tadi, jiwanya tadi sebagai bagian dari Tuhan itu, sebagai Tuhan kecil itu, bisa dia satukan dengan kekuatan yang akbar itu, bisa diolah. Jadi di dalam batinnya itu bisa diolah, batin itu menjadi penuh Tuhan yang akbar itu, gitu. Makanya Yesus katakan,
aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kami adalah satu, menyatu dalam batinnya, dalam jiwanya itu. Nah jadi, enggak lah. Kan ada waktu murid-murid itu mengatakan Tuhan sebagai guru dan Tuhan. Yesus tidak menyangkal kok. Gitu ya. Memang ada itu ayat Alkitab yang mengatakan seperti itu. Nah, harus kita memahami Yesus mengatakan, benar katamu, aku ini adalah guru dan Tuhan. Nah, itu di saat jiwanya itu menyatu penuh. Nah, kalau jiwa saya menyatu dengan penuh, kan saya katakan, aku ini adalah Tuhan. Nah, karena jiwa itu adalah bagian dari kita, kan gitu. Dan sebenarnya sesungguhnya jiwa itulah kita. Sebagaimana saya katakan tadi, raga dan otak hanya sarana bagi jiwa, gitu. Begitu juga dengan Siti Jenar. Kan Siti Jenar katakan, aku ini inkarnasi Tuhan, penjelmaan Tuhan. Nuraniku adalah Tuhan, kan gitu. Nah, jadi yang dikatakan Siti Jenar nuraniku adalah Tuhan, itu sama dengan pernyataan Yesus yang mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, sama itu. Nah, cuman Siti Jenar kan salah satu dari Wali Songo, penyebar Islam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa, sekitar tahun 1400 sekian sampai 1430-an ya kalau nggak salah, sampai akhir menjelang 1500-an. Kan itu masa Wali Songo. Jadi Wali Songo itu 9 wali, semacam majelis Islam pertama-tamanya di Pulau Jawa. Nah, jadi itu dalam kurun waktu lama itu, sekitar 70 tahunan itu, 60-70 tahunan. Nah, jadi kalau ada salah satu anggota tim Wali Songo ini, 9 wali itu yang mangkat, yang sudah sepuh, sudah tua, maka ditunjuk penggantinya agar tetap 9 gitu. Nah, dan Siti Jenar itu masuk di periode terakhir. Nah, Siti Jenar kan awal-awalnya belajar juga dari Wali Songo pertama-tama. Nah, saya nggak hafal, jadi harus lihat daftarnya. Nah, jadi tapi kemudian Siti Jenar tidak puas, sehingga dia meninggalkan, bukan meninggalkan ya, dia bukan meninggalkan Islaman, belum. Nah, jadi dia mempelajari kepercayaan masyarakat Jawa pada waktu itu. Nah, jadi kan di masyarakat Jawa sudah ada istilah manunggaling kaula Gusti. Nah, inilah yang beliau perdalam gali gitu. Nah, pada waktu itu kan masih kerajaan akhir-akhir masa kerajaan Majapahit. Nah, pada waktu itu secara kerajaan tanah Jawa itu secara kerajaan
memeluk agama Hindu-Buddha. Nah, tapi kalau di akar rumput masyarakat jelata sudah ada kepercayaan yang turun-temurun selalu hidup. Nah, itulah istilah manunggaling kaula Gusti itu gitu. Jadi Siti Jenar dalam hal manunggaling kaula Gusti itu hanya mempopulerkan dengan istilah yang sudah mau padam itu. Manunggaling kaula Gusti yang sudah padam itu. Jadi Siti Jenar mengangkat kembali, mempopulerkan gitu. Nah, dan kemudian Siti Jenar mulai melihat ada sesuatu yang salah dengan Islam kan. Nah, barulah dia sudah mendirikan perguruan-perguruan, sekolah-sekolah, dan perguruannya sudah mulai muncul di mana-mana, di Bekasi, di Banten, di Kudus, ya sudah banyak, dan hampir mengalahkan sekolah-sekolah Islam yang dikomandoi 8 wali lainnya gitu. Nah, ini Siti Jenar kok kayaknya beda ini gitu. Nah, dipanggil-panggillah si Siti Jenar di ke kerajaan apa itu yang di bawah naungan Majapahit itu, lupa saya. Lupa saya, ntar kalau saya ingat nanti saya kasih tahu. Nah, dipanggil untuk memperingati, kamu itu udah gak lain itu gitu. Nah, Siti Jenar kekeh. Nah, baru kemudian tambah kekeh Siti Jenar. Sholatmu itu gak ada artinya itu, gitu. Gak perlu sholat. Yang penting adalah pelaksanaan hidup yang benar, gitu. Jadi kan 4 tingkat tasawuf itu, tingkat pertama, kedua, ketiga, sebenarnya ya ketiga keempat lah sebenarnya yang perlu dipahami. Kalau pertama kedua nggak perlu diperdalam itu. Nah. Kemudian Siti Jenar dipanggil paksa gitu, dipanggil paksa karena sudah dianggap sesat, sudah dianggap murtad, sudah keluar dari jalur Islam. Nah, sehingga dia dihukum mati penggal kepala gitu. Nah, masalah jenazahnya menghilang, itu tidak perlu dulu kita bahas ya. Walaupun memang ada kemiripan dengan Yesus, kan jenazah Yesus juga secara badannya kan menghilang gitu. Nah, jadi yang mau saya katakan tadi, bagaimana Siti Jenar mengatakan nuraniku adalah Tuhan. Nah, kan itu tadi. Jadi sama dengan pernyataan Yesus yang mengatakan aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, jadi Yesus itu kalau kita mengerti pernyataan Yesus yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 12 ya, barang siapa percaya kepadaku, maka ia pun akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Yesus yang ngomong loh. Nah, jadi kamu yang mengatakan Tuhan Yesus itu, kamu sudah lakukan enggak yang seperti yang dikatakan Yesus itu? Kan percaya kepadanya harus melakukan seperti yang dia lakukan, bahkan lebih besar dari situ. Nah,
ayat ini memberi kita penegasan bahwa sangat mungkin ada orang lain yang bisa seperti Yesus, bahkan lebih besar. Yesus yang ngomong, bukan aku. Ya, nah, jadi besarnya dapat membuat mukjizat kan itu. Besar tidak dinilai dari hanya mukjizat, tapi pengaruhnya, manfaatnya, gitu. Jadi boleh dikatakan visi daripada Yesus itu dulu kan tidak tercapai, di mana manusia hampir semua hidup dalam kemunafikan. Kan kita lihat seperti itu. Nah, padahal Yesus mengatakan jangan munafik. Tapi hampir semua manusia yang ada ini kan munafik. Nah, jadi visi yang diemban Yesus itu tidak tercapai. Nah, di mana saya katakan Kristen sendiri malah melenceng dari ajaran Yesus yang mengikuti cara berkebaktian Yahudi dulu. Ya. Cara-cara berkebaktian Kristen kan cara Yahudi itu. Padahal itulah dulu yang ditentang Yesus. Agama Yahudi itulah dulu yang mau dirombak Yesus, yang mau diluruskan Yesus, yang mau direformasi Yesus. Tapi kan orang-orang agama Yahudi bilang, siapa lo, orang gila lo, kan gitu. Kan gitu omongan mereka. Nah, jadi setelah semakin banyak pengikut Yesus, mereka khawatir. Karena para ahli Taurat itu sudah tidak nyaman lagi dengan perkataan-perkataan Yesus. Sama seperti beberapa yang sering interaksi dengan saya, yang kita sebut kita telah mengalami pencerahan. Ya, kalau kita katakan seperti saya ini kan mereka yang masih terperangkap dengan dogma yang salah itu kan panas itu. Nah, jadi seperti itulah dulu peristiwa Yesus. Nah, jadi mereka menyalibkan Yesus, agama Yahudi. Nah, didukung oleh kerajaan Romawi. Pada saat itu kan kerajaan Romawi menjajah Yahudi. Nah, ya secara kerajaan Romawi takut juga kalau Yesus sampai menjadi seorang yang besar, pengikutnya banyak, berontak ke Romawi, kan ancaman. Itu. Nah, jadi disalibkanlah Yesus gitu. Nah, disalibkan lalu mati gitu dan dikubur gitu kan. Nah, di hari ketiga bangkit. Nah, persoalannya yang tidak kita pahami banyak adalah sewaktu bangkit itu. Waktu bangkit itu bukan lagi badan yang hidup 3 hari kemarin. Yang bangkit itu kan dibungkus pakai apa? Apa itu pembungkus mayat itu? Apa itu pembungkus mayat? Kain kafan kan dililit. Nah, kafannya kan tertinggal di makam. Mestinya waktu bangkit telanjang dong. Kan gitu.
Ini enggak. Nah, jadi yang terlihat itu adalah jiwa itu, roh itu, gitu. Makanya penampakan Yesus tidak dalam satu rupa, kan berubah-ubah. Kadang-kadang mereka tidak kenali, kadang-kadang wah Tuhan itu, Yesus itu, nah gitu. Nah jadi disebut naik. Naik ini juga nanti ke surga ini akan kita bahas. Panjang pembahasannya itu. Jadi jangan dianggap naik ke planet mana gitu. Enggak seperti itu. Gantung-gantung dong di sana Yesus itu. Terbang-terbang. Kan gitu. Nah, jadi tersendiri itu nanti kita ulas. Jadi sama seperti Nabi Elia. Kan gitu. Ya. Nah, jadi Nabi Elia itu juga kan gitu. Kan terlihat naik dia. Tapi waktu naik, pakaiannya terlepas, jatuh. Dipungut muridnya yang cewek itu, Elisa. Kan gitu. Nah, jadi coba kita bayangkan baju yang terkancing terus sama celana tentunya saat naik, ya katakanlah memang ada angin, katanya tertulis ada angin gitu. Terus ini copot, jatuh ke bawah. Kira-kira apa yang terjadi dengan badan itu? Itu kan. Nah, dapatlah kita pahami pasti badan itu berubah menjadi angin, menghilang. Ya. Nah, begitu juga Yesus gitu. Nah, masuk lagi Siti Jenar. Siti Jenar juga kan begitu gitu. Nah, Gajah Mada, ada juga omongan Gajah Mada juga bisa menghilang atau menghilang permanen waktu matinya. Nah, cuman aku belum baca bukunya. Yang baca Siti Jenar, ada 4-5 buku itu sampai baca. Tapi membaca buku Siti Jenar juga perlu hati-hati. Jadi buku Siti Jenar itu ada 3 tujuan penulis menuliskan Siti Jenar. 1, memojokkan Siti Jenar mengangkat Islam. Ya. 2, menulis Siti Jenar untuk mengangkat diri si penulis. Itu, ya. Nah, dan tujuan ketiga, menulis yang sebenarnya. Nah, itu menulis apa adanya. Nah, jadi yang saya baca, yang saya baca agak lengkap buku Profesor Afif As-Sori, baru terbit itu tahun 2022 apa ya, baru terbit itu 2022 apa ya, baru terbit lah. Jadi buku Profesor Afif Ansori itu adalah berupa laporan penelitian. Jadi kalau sudah profesor menulis buku, itu kan tidak main-main itu. Jadi dia sebutkan di dalam bukunya itu bahwa buku itu adalah hasil penelitian yang dia lakukan tentang Siti Jenar. Nah, jadi Anda jangan lagi mengatakan Siti Jenar itu bohong-bohongan itu. Jangan dong. Nah, jadi ya gitu ya. Nah terus